Dan saya tambah gali lagi, ternyata itu tempat pesugihan, Mang. Yang dipercaya sampai saat ini tuh. Jadi banyak orang yang mungkin jalan pintas ingin cepat kaya ke situ semua, Bang. Ada batu berdiri satu di situ. Sampai sekarang ada. Kalau dibilang ada kuncinya atau enggak, saya rasa enggak ada. Atau saya belum pernah tahu, Mang ya. Posisi lokasinya itu sampai sekarang ada. Batu itu nggak pernah itu. Batunya tegak terus di situ. Kecil kurang lebih segini batunya, Mang. Sosok yang jualannya seperti apa? Itu merinding, Bang. Saya ngomong kayak gitu, Bang, jujur. Jadi yang merinding ya. Jadi yang jualan itu nenek-nenek pakai kebaya zaman dulu tuh ya, kayak kembang-kembang gitu. Di sini pakai kemben, terus ini pakai tapi. Ini Teh tadi ngobrol-ngobrol dengan Kang Rahmat, katanya di desa tempat tinggalnya Teteh itu memang desa yang paling aneh lah menurut Kang Rahmat nih. Betul. Ada desa pesugihan, ada juga warung yang menghilang, ada nini ganda. Itu betul ya? Iya betul. Gimana kisah pendeknya yang Teteh tahu? Ya Adanya desa angker di Indonesia bukanlah isapan jempol. Sebuah desa tertua yang berlokasi di Jawa Barat. Beredar mitos adanya tanjakan, pesugihan nenek ganda yang sering memakan tumbal setiap tahunnya. Mitos tanjakan angker tersebut nyata adanya dan dirasakan oleh Kang Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, Sobat MM dimanapun Sobat berada. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan nonton bareng kisah nyata yang paling baru dari Malam Mencekam. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai habis. Di depan kita ada narasumber namanya Kang Rahmat. Apa kabar Kang Rahmat? Alhamdulillah baik, Mang. Kang Rahmat hari ini mau berkisah waktu dia masih pacaran sampai menikah. Ada kejadian aneh di sini ya. Waktu itu Kang Rahmat mau mempersunting istri ceritanya ya. Betul, Mang. Jadi berkunjung ke desanya istri. Betul. Tapi ternyata di situ tuh ada keanehan. Di mana jika seseorang yang berniat baik datang ke daerah itu akan disambut dengan baik, begitu Betul. ya. Betul, Mang. Tapi kalau berniat buruk akan mendapatkan akibat yang buruk. Betul. Kira-kira seperti itu ya. Iya, Mang. Nah, ini kejadiannya tahun 2022 ya. Dari 2021 awal, Mang. 2020. Pendekatannya, iya. Oh, mulainya tahun 2021. Iya, walaupun pendekatan dengan istri yang sekarang ini 2021, Mang. Nah, ketemu dengan orang goib ini tahun 2022. 2021 itu udah mulai merasakan, Mang, keanehan-keanehan. Cuman saya nggak ambil terlalu serius gitu, Mang. Cuman puncaknya itu ya kok makin kesini makin dekat, makin niat baik itu kok makin kayak diganggu gitu, Mang. Tapi lillahi ta'ala kalau saya mah gitu, Mang. Katanya di daerah situ juga ada tempat pesugihannya. Itu berdasarkan cerita dari penduduk setempat, Mang. Baik, Kang Rahmat, apa kegiatan sehari-hari? Saya bekerja di salah satu perusahaan, Mang, di daerah Cirebon. Di daerah Cirebon ya. Betul, Bang. Swasta? Swasta, Mang. Oke, luar biasa ya. Udah punya momongan belum? Mau, Mang. Mau ini ya? Iya, baru mau. Oke, sobat jangan kemana-mana. Jangan coba-coba skip video ini ya, supaya nggak gagal paham. Kita dengarkan bersama dan nonton bersama kisah dari Kang Rahmat. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kang Rahmat. Gini, Mang, ya awal ceritanya. Dimulai kenal sama calon istri saya itu dari tahun 2021, Mang. Yang awalnya itu saya ada niat baik, Mang, buat ngedeketin ya yang saya bilang ini wanita yang saya benar-benar sayang, Mang, awal itu kan. Saya tantangannya itu emang berat, Mang, awalnya gitu kan. Tapi saya kalau saya udah sayang pasti saya kejar, Mang. Nah, awal itu di tahun 2021 emang saya itu belum tahu bahwa desa itu desa tertua lah notabene, Mang, gitu, Mang. Itu desa tertua yang ada di daerah ya
Kabupaten Kuningan Mang, desa paling tua gitu. Dan sejalannya waktu itu keanehan-keanehan itu muncul Mang, buat saya pribadi gitu kan. Memang betul istri saya itu bilang kalau lewat dari perbatasan, lewat dari jembatan itu harus klakson Mang. Cuman saya menghiraukan hal itu Bang. Tapi benar kejadian itu ada. Semacam saya dipukul dari belakang. Tapi ketika saya nengok ke belakang itu berhenti, nggak ada Mang. Itu kejadiannya di tanjakan gitu kan. Ya, di tanjakan itu saya nggak ngelakson. Ya karena saya bisa dibilang percaya nggak percaya, tapi saya nggak klakson. Tapi terjadi yang kejadian itu. Kejadian seperti orang dipukul. Gitu kan. Saya akhirnya dengan kejadian itu saya ngebut tuh dari situ Bang. Bawa motor waktu itu, bawa motor. Nah itu kejadian yang pertama, keanehan. Terus yang selanjutnya itu kejadian saya ketika ngantar istri saya itu habis touring malam Bang. Habis touring malam itu kurang lebih jam 2 malam Bang. Posisi hujannya rintik. Dan pas kalau di rumah istri saya itu saya pasti ngelewatin sawah, hutan kecil, terus kali tua lah kalau dibilang begitu Bang. Dan begitu saya dengan dilihat Allah udah saya berani jam 2 malam itu saya antarkan gitu kan. Karena si mertua udah ngechat saya gitu. Langsung pulang kan saya bilang gitu. Terus saya bilang ke istri saya, yang ini bapak udah ngechat gitu, ayo pulang gitu kan. Udah nanti lagi, udah ayo pulang, bapak udah ngechat bilang begini. Akhirnya saya beranikan tuh Bang, pulang itu dari Karawang ya, saya bilang waktu itu. Touring ke Karawang kurang lebih jam 11, nyampe di rumah itu jam 3. Jam 2 malam tuh Bang. Itu posisi udah hujan rintik. Pas belokan rumahnya istri saya itu kan lewat kayak sungai kecil, kali ada kayak kalau orang sana sih bilangnya buk gitu. Itu tuh udah ya, ada kayak sosok kakek berdiri ya, pakaiannya putih-putih, itu nampak banget. Jarak ya kita pas jarak itu kayak di buk, persis berdiri Mang di situ, persis banget gitu kan. Saya nggak cerita itu ke istri, kalau bilang saya nggak cerita ke istri karena saya nggak mau bikin takut istri. Cuman kan saya alami sendiri gitu. Nah pulangnya pun masih ada Mang itu, baunya wangi sekali kakek-kakek itu. Jadi setiap di desa itu ya? Ya. Setiap di wilayah itu? Di wilayah itu Mang. Jadi ketika pas saya nganter pulang istri itu masih ada sosoknya. Waktu itu belum jadi istri? Belum. Itu masih di tahun 2021 akhir. Tahun 2022 awal itu saya juga sama, tiap mau ngapel itu pasti malam minggu. Saya juga sempat nih bawa temen Bang. Ceritanya karena saya takut gitu kan, karena udah sering kejadian, minta antarlah teman saya nih. Teman saya si anggap namanya si Ip gitu kan. Ip antar saya yuk, kemana? Ke rumah si Ayu gitu kan, nama istri si Ayu Mang. Kenapa dianterin gitu kan? Ya nggak apa-apa saya bilang tuh. Saya ngelas aja Mang. Udah kayak gitu nganter itu Mang. Jam berangkat itu sehabis Isya. Nyampe sana itu jam 8 malam. Teman saya aja yang nganter itu bilang, ini bener daerahnya daerah sini gitu kan. Kok jalannya begini? Takut. Sama sekali nggak ada penerangan Mang. Sama sekali nggak ada penerangan di situ. Ya kalau dibilang adrenalin kita pasti itu ditujui di situ gitu kan. Ditantangnya seperti itu Mang. Karena sebelum kita masuk ke perbatasan itu, kita jaraknya ada kurang lebih hampir setengah kilo gitu kan. Itu kosong nih? Kosong, sawah hutan kecil gitu. Antara desa dan desa kosong? Jauh. Kosong. Masuk perbatasan itu sawah, area sawah semua Mang. Sawah, pohonnya juga masuk ke itu ke jalan semua gitu Mang. Nah setelah itu sama teman saya nyampe nih ke rumah istri saya gitu Mang. Kok ini rumahnya kayak gini gitu kan. Notabene suasananya beda. Di sana itu kan kalau udah jam habis Isya itu sepi lah Mang.
Jarang ada orang yang nongkrong. Kalau di kita di kota itu kan sering banyak yang nongkrong, main gitar, itu mah nggak ada sama sekali. Usut punya usut, gitu kan. Akhirnya setelah selesai tuh teman saya mengantar, saya kan penasaran tuh, kok di sini begini. Saya kebetulan punya paman, Mang. Punya paman itu yang bisa ya punya kelebihan gitu kan. Saya tanyakan desa di istri saya, Mang. Ya, desa X itu, Mang. Saya tanyakan nih. Dan saya tanyakan, ini kok saya kalau lewat di desa ini ke rumah istri saya itu, kok merasanya banyak kayak gangguan. Kata paman saya bilang gini, Mang. Kamu kalau ke situ banyakin punten kayak gitu. Karena di situ itu bukan tempat sepi, tempat rame. Desa rame dibilangnya, Mang. Gitu. Jadi kalau kita bisa ngelihat, Mang, itu kalau banyak ya kalau dibilang kalau kita punya indigo pasti banyak orang bisa ngeliat, Bang. Karena terus juga di situ hati-hati, jangan asal ngomong kayak gitu, bilangnya gitu, bahasa-bahasa kotor janganlah gitu. Itu yang dipesankan ke paman saya, Bang. Dan ada satu rumah yang saya lewat itu, kalau saya lewat baunya amis. Saya cerita tuh ke istri saya, Bang. Cerita yang ketika kalau lewat ke sini itu kenapa ya baunya amis gitu. Dan mertua saya itu benerin. Ya itu ya boleh percaya boleh enggak, Mang. Jualannya ya maaf gorengan tapi bisa punya rumahnya gede gitu. Dan lantai 2 pasti selalu mati. Nggak ada percayaan tuh, Mang. Kepercayaan orang di situ seperti itu, Mang. Ya kalau orang yang udah tahu mah udah kebiasa. Kalau saya orang yang nggak tahu kan karena saya pasti bertanya orang yang aneh-aneh begitu. Jadi setiap saya lewat di rumah itu baunya amis. Gitu. Hanya rumah itu atau rumah yang lain Pas juga? Pas belokan situ, Mang, rumah itu. Dan saya pun menanyakan ke istri saya, dibenarkan juga, ke mertua juga dibenarkan juga Mang seperti itu. Bahwa ya melakukan sifatnya mohon maaf memang pesugihan. Jadi itu yang dipercayai oleh penduduk setempat situ, Mang. Nah, sampai di situ akhirnya pun saya cerita tuh, Mang, keanehan-keanehan yang saya alami gitu. Dan ada lagi istri saya juga sampai bilang, ya udah pokoknya dengerin kalau mau lewat situ tuh, kalau suruh klakson tuh klakson, jangan ngebandel kayak gitu. Akhirnya mulai dari situ saya mulai klakson terus, Mang. Setiap lewat perbatasan saya klakson, setiap perbatasan saya klaksonin begitu. Ataupun saya bilang punten gitu. Nah ada kejadian lagi, Mang. Persis di rumah istri saya itu ada pohon mangga besar. Ceritanya ini aneh, bener-bener ajaib. Ya kalau saya bilang pribadi aneh, Mang. Posisi motor saya itu kalau dibilang 2 tak, Mang, harus diengkol ya bahasanya gitu. Itu diengkol sama saya di posisi sebelah pohon itu sama sekali nggak nyala. Sampai keringetan, Mang, orang situ, Mang. Nggak nyala sama sekali. Mertua saya nyala juga nggak nyala. Dipindahin baru bisa nyala, Mang. Dan usut mertua kan juga bisa juga. Akhirnya pun dikasih tahu, oh ya tadi ini orang mertua sayanya sempat ada baca begitu. Makanya kalau dibilang, saya sering banyak dikasih nasihat sama mertua, pokoknya hati-hati kalau di sini mah gitu. Desa ini mah desa yang paling tua. Gitu. Jadi kita harus jaga diri baik-baik di situ, Bang. Saya notabene saya punya keinginan, punya niat baik dengan istri saya itu ingin mempersunding dan menikahi gitu, Bang. Yang punya niat baik tidak ada niat jelek sama sekali. Akhirnya pun saya bawa diri di situ. Dan di bulan Juli itu, karena saya sudah dekat nih, Mang, sama keluarga ini kan, sama mertua gitu. Saya ajak nih, karena istri udah pengen aja liburan terus, Mang. Mau kemana? Ke pantai katanya. Mau kemana? Pangandaran waktu itu, Mang, ceritanya. Ke Pangandaran itu jauh, Mang. Ya kita janjian tuh, Mang, waktu itu. Janjiannya nanti jam 3 kita harus sudah mulai berangkat, Mang. Berdua. Kita udah planning dulu tuh. Awalnya kita udah planningkan dulu. Kita mau ke Pangandaran, kita harus berangkat jam 3 karena kita harus matahari terbit gitu kan. Setelah itu di waktu yang sudah kita tentukan ya, saya itu berangkat dari rumah itu jam 2 pagi, Mang. Karena punya janji jam 3 bakal berangkat gitu. Jam 2 pagi saya teleponin gak diangkat-angkat, Mang. Sama sekali gak diangkat itu. Kebiasaan jelek istri saya itu
handphone itu selalu di silent dan nggak digetarin. Jadi susah untuk hubungin komunikasi itu. Terakhir itu kita sleep dibilang sleep call kalau dibilang bahasa sekarang itu Mang. Itu terakhir itu jam 12-an. Nah udah seperti itu pokoknya di telepon nggak diangkat. Dan ini yang dialamin sama saya yang momen ini emang betul-betul itu legenda kejadian nyata yang ada di situ Bang. Sampai sekarang pun saya bisa dibilang kaget gitu. Saya itu ceritanya ketika mau menjemput istri saya itu saya cari warung Mang. Nyampe di situ tuh jam 2:30 kurang. Saya masih ingat betul itu masih jam 2:17 saya lihat di handphone. Sebelum subuh Mang. Ya jam 2 pagi karena saya itu nelponin istri nggak diangkat-angkat. Saya cari warung daerah situ itu nggak ada sama sekali. Emang desanya itu kalau udah jam itu udah nggak ada yang jualan gitu. Karena saya ingin menunggu ini kenapa sih kok nggak diangkat-angkat tuh. Sama sekali nggak diangkat-angkat. Saya cari tuh Mang. Naik ke atas lagi. Mungkin posisi pengen cari warung biar bisa buat tempat duduk sambil menunggu istri saya Mang. Terus sambil saya nunggu biar waktu pas istri saya bisa bangun setelah saya hubungin. Nah saya itu naik ke atas Mang. Naik ke daerah yang tanjakan. Dan yang orang bilang itu yang saat ini terkenal dengan tempat pesugihan Mang. Kenapa waktu itu nggak langsung pergi ke rumah istri aja? Karena gini, saya janjian itu jam 3 saya nyamper ke rumah. Karena mungkin saya masih nggak enak ke rumah malam-malam ke warga sekitar takutnya jadi omongan yang enggak. Karena belum menikah ya? Betul, akhirnya saya alternatif cari inisiatif warung gitu ya. Dan akhirnya ketemu tuh Mak. Yang saya anggap kira itu warung. Yang orang bilang saat ini tuh tempat pesugihan gitu kan. Saya kira itu warung. Berhentilah saya di situ motor. Saya duduk di situ. Saya tanya tuh, jualan naon? Saya bilang, jualan apa gitu Mang. Kalau kata orang Indonesia mah bilang, nasi kuning katanya bilang itu. Mangga calik, silakan duduk gitu kan. Ya saya duduk Mang, orang saya mikir ya orang itu bener warung. Dan posisi warung itu baru ada meja, gelas kecil-kecil, teko kecil. Terus kayak orang itu cemprong tuh, semprong gitu. Lampu cempor. Ya lampu cempor gitu kecil, pokoknya kecil. Terus kursi 2, saya duduk di situ Mang. Di kursi yang menghadap itu ke arah pohon beringin. Sosok yang jualannya seperti apa? Itu merinding Bang, saya ngomong kayak gitu Bang, jujur. Jadi yang merinding ya. Jadi yang jualan itu, yang saya pertama komunikasi itu nenek-nenek. Nenek-nenek pakai kebaya zaman dulu tuh ya kayak kembang-kembang gitu. Di sini pakai kemben, terus ini pakai tapi. Itu komunikasi sama saya. Orang saya nggak ada pernah pikiran negatif karena mikir orang saya mau datang ke situ, mau istirahat dulu bentar, mau ambil nunggu istri ngangkat telepon Mang. Jualan apa? Nasi kuning kan bilang begitu. Udah kayak gitu. Nasi kuningnya ada gitu kan. Nanti nungguin si Abah katanya. Lagi nyiapin. Udah aja saya itu. Sambil lah masih nelfon istri saya Bang. Enggak dia angkat-angkat juga itu telepon ini. Saya nih kesel nih. Ini jadi niat enggak sih mau jalan-jalan saya bilang begitu. Udah pagi-pagi udah janjian tapi gak diangkat-angkat. Udah kayak gitu duduk. Si Abah tuh datang. Bawa kalau ketel ya kalau itu ya. Ketel pakai bajunya itu baju krem. Celana bahannya krem, pakai kopiah, nenteng itu. Sambil badeka manajang, kayak gitu tuh. Oh ya Pak, mau nungguin temen, saya bilang begitu Bang. Udah tuh, datang situ, naro itunya, siapin, balik lagi si Abahnya teh. Dikasih saya teh Bang, dalam gelas kecil, sok nangga, diminum dulu katanya begitu. Oh ya terima kasih gitu kan. Saya sambil masih nelpon itu istri saya. Saya minum Mang. Teh itu saya minum. Saya nggak ada pikir negatif mau bakal kayak gimana gitu. Saya minum tuh teh itu. Sampai habis Mang. Emang posisi pagi itu jam 2:30 kurang. Sampai habis.
Nggak lama itu perut saya agak, kalau itu mules ya Mang. Udah nggak kuat tuh, nggak nahan. Saya tinggal tuh. Saya bilang, Nek nanti saya kesini lagi, saya bilang begitu. Saya kesini lagi, saya mau ke atas dulu gitu kan. Saya kan nyari masjid Mang, ketemu masjid. Di situ sempat saya buang air di situ Mang. Ya ada kurang lebih 10 menitan. Akhirnya saya keluar, istri saya baru diangkat tuh telepon. Setelah saya itu diangkat teleponnya, saya teh bilang, ini teh kamu niat nggak mau jalan-jalan? Saya bilang begitu. Baru diingat, iya maaf gini akhirnya. Udah cepetan siap-siap, ke situ turun lagi. Cuman saya tuh nggak sempat ke situ lagi Mang. Yang jadi saya bilang mau ke situ lagi, saya nggak sempat ke situ lagi, gitu kan. Nah, si saya sudah respon, saya turun tuh ke rumah. Saya nggak ngeh tuh bahwa itu tuh ada atau enggaknya. Udah begitu saya turun ketemu istri saya nggak cerita Mang, sama sekali nggak cerita saya. Sama istri saya tuh nggak cerita. Kalau tadi saya mampir-mampir, teman tadi bilang tadi dari masjid teh gitu. Dari masjid udah kita berangkat tuh. Pas mau berangkat loh, sarung tangan saya kemana? Jatuh satu Mang. Sarung tangan saya jatuh satu. Di situ saya cari. Sepanjang jalan yang saya lewatin tadi saya telusurin. Pas kebetulan jatuhnya di situ yang saya berhenti. Cuman saya tinggal ngeh Mang, bahwa warung itu udah nggak ada. Saya nggak ngeh sama sekali. Dan saya nggak cerita sama istri saya tuh. Nggak cerita sama sekali. Posisi warungnya itu, depannya itu persis pohon beringin besar, rantingnya itu ke jalan. Dan di sebelahnya itu ada batu. Orang-orang itu bilang batu apa ya, batu berdiri atau apa gitu. Di situ. Dan setiap orang pedagang itu wajib ngelempar uang koin. Itu berdasarkan cerita dari orang-orang itu. Dan itu nyata Mang. Sampai sekarang. Kalau orang yang mau dagang itu nggak ngelempar koin di situ, dijamin, bukan dijamin ya, itu sudah dipastikan dagangan nggak akan laku. Entah 500, entah 1000 ke batu itu. Di seberang pohon beringin. Itu persis banget di situ. Dilempar itu koin tuh. Itu kepercayaan mereka di situ. Tapi memang betul terjadi. Dan tidak akan laku. Nah, sudah menikah selang 1,5 bulan lah. Gempar tuh Mang, saya pulang kerja, mertua saya, ada tetangganya. Itu cerita Mang, yang balik lagi cerita yang tadi saya ketemu nenek-nenek sama abah-abah itu gitu kan. Ceritalah bahwa kemarin itu baru ada kejadian. Orang meninggal di tempatnya, lokasi persis di situ. Dan saya kan nanya tuh, itu mah tempat Rahmat dulu waktu nunggu Ayu mau ke Pangandaran, Bu, saya bilang tuh di warung. Warung sebelah mana? Kayak gitu. Yang warung yang di itu pas persis tanjakan sebelah batu depan pohon beringin. Warung apa? Nasi kuning. Nggak ada yang jualan sampai dari dulu sampai sekarang. Yang bener Bu, jangan bikin Rahmat bingung nih. Orang iya, nggak ada yang jualan sama sekali. Rahmat di situ kaget gitu kan. Kok bisa gitu tuh? Yang bener, mertua saya ngejawab, yang bapak saya nih Mang. Udah biasa itu. Udah biasa. Kan makin pertanyaan buat saya Mang. Kok udah biasa? Jadi bahwa di tempat itu memang tidak ada warung sama sekali Mang. Dan tidak pernah ada yang jualan di situ. Usut punya usut, saya tanya itu meninggalnya kenapa? Ya tiba-tiba meninggal di situ. Yang si korban itu gitu kan. Saya kok makin kaget gitu. Ketika ada cerita itu saya gak percayanya, kok iya sih orang saya merasakan sendiri bahwa saya itu ke warung itu. Saya ketemu sama nenek-nenek ini, saya ceritain di situ Mang, nggak ada kalau warung itu dari dulu sampai sekarang nggak ada yang jualan nasi kuning di situ. Orang tempat gelap kayak gitu, Bu, Rahmat ke itu tempatnya terang, nggak gelap, nggak tanpa pengecahan. Memang betul Mang, saya ke situ tempatnya tidak terlalu gelap Mang, nggak gelap lah notabene kayak yang model kayak begini, tapi nggak gelap sekali, terang Mang. Tapi orang situ bilangnya gelap sama sekali, tidak ada yang jualan. Di situ Rahmat mulai kaget gitu kan. Yang bener
Bu, iya beneran emang ketemu sama siapa? Sama nenek-nenek sama abah. Ya, berarti kamu ditemuin sosok Nini Ganda. Itu. Jadi warga di situ memang sudah tahu ya. Sudah terkenal Mang di situ. Itu Disebutnya baru Nini itu Ganda. baru tahu saya setelah menikah Mang, ada namanya Nini Ganda itu. Setelah saya menikah dan saya baru cerita itu ya sama Ayu istri saya Mang. Setelah saya menikah itu orang ketika di pengandaran itu saya nggak cerita bahwa saya di warung itu, nggak cerita. Dan saya juga bilang sama Ayu, ingat nggak waktu kita cari itu yang sarung tangan AA yang jatuh itu, berhenti di mana? Ya di situ AA berhenti gitu. Logikanya kalau AA-nya nggak berhenti, nggak mungkin sarung tangan AA jatuh tempat itu persis gitu kan. Yang bener sih, jadinya kan takut dia kan. Nah udah kayak gitu, Rahmat tuh penasaran. Saya penasaran, tanyalah ke warga situ yang saya kenal tuh Mang. Kayak Karang Tarunanya saya tanyain, teman-temannya saya kenal, teman-teman orang situ saya kenalin. Saya teh kemarin deh, waktu dulu tuh tahun ini, waktu sebelum nikah, pernah di warung mau beli nasi kuning tuh. Warung nasi kuning mana? Orang gak ada yang jualan di situ. Satu nih Mang, bener nih orang nih ngomong begini gitu kan. Wah itu ketemu sama siapa? Berarti ini Ganda nih gini tuh. Ditampakin saya berarti begitu. Nanya lagi Mang ke itu, jawabannya sama persis Mang. Dan saya nanyalah ke sesepuh di situ. Pak, Abah, punten, Rahmat teh, waktu sebelum nikah sama Ayu, pernah kejadiannya seperti ini. Mau makan di tanjakan atas itu. Gitu kan. Ditampakin, ditemuin sama Nini, abah sama nenek-nenek gitu kan. Wah berarti kata sesepuh itu Mang, berarti kamu niatnya bagus. Mau menikahi punya niat baik, ditemuin. Kalau niat kamu jelek, kamu bakal jadi tumbal di situ. Sama seperti yang kemarin yang meninggal. Loh emang ceritanya begitu? Iya, kamu bener. Kamu yang kamu lihat tuh gak salah, emang itu sosoknya itu. Jadi sosok nenek-nenek itu, nah saya juga masih merinding Bang kalau ngomongin itu Bang. Jadi saya kaget itu ketika saya bener tanyain itu. Sosok itu akhirnya saya sampai sekarang pun kalau lewat situ udah gak berani Bang. Udah gak berani sama sekali. Posisi itu gelap. Posisinya pokoknya jalannya gelap. Tanjakan tidak ada penerangan sama sekali. Tapi ketika waktu itu saya bilang, saya ke situ itu posisinya terang benerang. Ya terang lah pokoknya kayak mau posisi maghrib gitu tuh Mang. Nah, saya tanya lagi tuh ke ke paman saya yang bisa-bisa tuh Mang yang tadi saya ceritain di awal. Mang, ini tuh bener nggak sih saya ketemu begini? Dia senyum, kan udah Mamang bilang, makanya gitu kan di desa itu jangan macam-macam, tapi kamu alhamdulillah katanya begitu. Kamu diselamatin gitu. Dan saya tambah gali lagi, ternyata itu tempat pesugihan Mang. Yang dipercaya sampai saat ini tuh. Jadi banyak orang yang mungkin jalan pintas ingin cepat kaya ke situ semua Bang. Ada batu berdiri satu di situ. Sampai sekarang ada. Kalau dibilang ada kuncinya atau enggak, saya rasa enggak ada deh. Atau saya belum pernah tahu Mang ya. Tapi posisi lokasinya itu sampai sekarang ada. Batu itu enggak pernah itu. Batunya tegak terus di situ. Kecil kurang lebih segini batunya Mang. Gitu. Dengan cerita itu akhirnya pun ya saya sendiri ngerasain yang saya alami itu tuh sempat percaya nggak percaya tapi sosoknya real Mang. Nini sama abah-abahnya itu bener real itu. Saya sempat kaget setelah saya dengar sesepuh, dengar kata kata mamang saya bilang begitu, ceritakan berarti kamu selamat di situ. Makanya sampai sekarang pun saya nggak berani Mang yang orang yang disebut bilang jangan macam-macam di desa itu. Makanya saya jaga badannya di situ Mang. Makanya saya cerita ke istri saya, kalau istri saya kan takut, saya juga orangnya takut juga Mang. Setelah itu akhirnya pun saya nggak pernah ke situ-situ lagi Mang. Nggak pernah lewat situ lah Mang. Kalau dulu sih mungkin sebelum saya cerita itu masih berani tuh saya sebelum nikah tuh Mang. Masih bolak-balik situ cari makan Mang. Ya, siang juga apa? Siang nggak apa-apa. Kalau siang itu ada lalu lalang juga. Tapi kalau malam bisa dihitung dengan jari Mang. Kalau malam itu. Jadi setelah desa istri saya, tanjakan itu tanjakan
lewatin hutan pinus. Hutan pinus, makam, terus sawah, tanjakan, pohon beringin, itu nanti sawah lagi, baru ada desa lagi, Mang. Jaraknya kurang lebih dari desa saya ke desa tetangga sebelah itu 2 kilo. Itu buat cari makan. Dan itu juga kalau udah jam 10, jam 11 itu udah nggak ada, udah tutup di situ. Makanya orang yang lalu lalang ke situ tuh udah, ya mungkin orang pribumi situnya, Mang ya. Kalau saya pribadi setelah saya mengalami kejadian itu pun saya udah nggak berani, Mang, terus terang aja ke situ. Dan usut saya cari tahu lagi. Ternyata pernah juga orang situ ada yang sampai minta pesugihan di situ gitu kan. Istri saya mungkin lebih tahu, Mang, ceritanya gitu. Istri saya lebih banyak cerita. Cuman cerita itu disampaikan ke saya setelah saya menceritakan bahwa saya punya kejadian di situ, Mang. Akhirnya terbuka sama istri saya begini. Mungkin dulu sebelum nikah dia gak banyak cerita. Cuman mengingatkan saya kalau lewat perbatasan, lewat yang buk jembatan kecil itu harus klakson dan harus klakson gitu kan awalnya. Nah dari situ saya mulai percaya, Mang. Dan kejadian itu saya ceritakan itu belum tentu orang situnya tuh ada yang nemu sosok itu, Mang. Saya yang orang ditemuinnya, orang luar yang ditemuin itu saya, Mang. Mungkin kalau orang situnya yang sudah biasa atau yang sudah tahu itunya legenda itunya pernah mungkin tampakin. Tapi itu ada ceritanya, Nini Ganda itu sepasang sepasang pasangan, Mang. Yang tahu yang diceritakan begitu. Makanya saya tampakin. Saya punya niat benar sama istri saya, si Ayu, gitu kan. Ditampakinnya dengan tidak terjadi apa-apa dengan diri saya, Mang. Dan sebelumnya itu juga, sebelum kejadian itu ada juga yang meninggal di tahun yang waktu saya mau jalan ke Pangandaran itu juga. Jadi tiap tahun itu pasti ada yang meninggal di situ, Mang. Di tanjakan itu persis. Entah kalau orang nggak hati-hati pasti kecelakaan di situ, Mang. Karena posisinya tanjakannya naik gini, curam lah kalau dibilang, Mang. Tanjakannya lumayan curam lah gitu kan. Makanya kalau nggak hati-hati itu nggak tahu pasti kecelakaan, Mang. Itu yang saya alamin bener-bener buat saya pribadi ini pengalaman yang nyata yang saya rasakan dan nyata bener gitu. Ternyata kok masih ada yang desa pesugihan ini, Mang. Saya anggap itu desa pesugihan, Mang. Karena satu tempat itu yang dipercaya orang-orang yang tidak beriman untuk cari kekayaan dengan singkat dengan cara meminta yang tidak jelas. Jadi Nini Ganda ini selain ya kalau orang percaya di situ, selain kita kalau punya niat benar bakal dilancarin, tapi ada orang yang juga percaya bahwa di situ meminta satu pesugihan, satu permintaan yang di luar ingin kaya cepat, Mang, itu. Kebanyakan yang minta pesugihan orang lokal atau orang jauh? Kebanyakannya orang jauh. Orang jauh kebanyakannya. Tapi orang penduduk lokal tersebut ada. Ada, Mang. Istri saya dia dari kecil di situ ya. Baru cerita terbuka itu setelah saya menikah, Mang. Kalau rumah orang yang tadi nggak pakai lampu yang tingkat itu warga mana itu? Itu warga desa setempat, Mang. Jadi melakukan pesugihan juga? Berdasarkan yang diperoleh cerita warga setempat, ya indikasinya begitu, Mang. Jadi warga lokal juga ada yang minta ke situ ya? Ya, ada. Dan saya lihat juga, ini kejadian yang saya alami, Mang, ya. Di situ itu waktu kalau nggak salah meninggal setiap hari itu beruntun, Mang. Itu kalau nggak salah waktu itu 1 minggu itu beruntun tuh ada 5 orang meninggal. Ya korbannya keluarga sendiri yang meninggal itu, Mang. Yang saya sebutin dari rumah itu, Mang. Yang rumah tingkat itu. Saya tanya ke istri saya, itu masih saudara? Iya masih saudara. Dan berurutan meninggal itu, Mang. Di dalam waktu 1 minggu itu. Jadi kalau nggak salah 1 minggu itu ada 3 tahlilan, nggak salah itu. 3 tahlilan itu 1 minggu itu. Jadi beruntun. 3 tahlilan atau 4 orang, saya waktu itu lupa. Istri saya tanyain itu saudara? Iya saudara semua. Kan kaget gitu kan. Berarti kan udah bukan jadi cerita asing, Mang, buat warga situ. Mungkin kalau orang yang saya nggak tahu nih, masih banyak pertanyaan itu emang ya bener. Karena saya merasakan sendirinya itu
setiap kali lewat itu pasti baunya bau amis, bau anyir gitu tuh Mang, kayak bau darah. Sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau dibilang kalau di situ itu ya maaf, saya juga punya cerita pribadi sama istri saya juga. Kita sempat nabung nih Mang. Sempat nabung. Itu uangnya kita masukin celengan. Uangnya hilang. Ada hilang 2 lembar kalau nggak salah itu. Hilang 2 lembar. Akhirnya sekarang sampai sekarang itu istri saya naruh uang itu di Al-Quran. Nggak hilang alhamdulillah. Waktu itu sempat juga maaf ya Mang, di celana dalam istri saya Mang, waktu itu dipakai karet gitu, dimasukin ke celana dalam. Itu juga nggak hilang sih waktu itu. Pasti waktu pas kita nabung itu hilang 2 lembar. Saya sampai bilang, sampai debat tuh, ini udah ngasih uangnya sekian nih, yang ini kok kurang sekian sih, orang enggak gini, ini bener tuh, hitung lihat sesuai dengan tanggalnya. Iya hilang 2 lembar. Akhirnya kita nggak jadi nabung, kita sobek itu Mang. Kejadian pribadi saya sama istri, debat tuh di situ. Berarti kan di situ emang masih, kalau dibilang masih kental dengan hal-hal kayak begitu. Banyak yang berhasil melakukan pesugihan di situ, tahu nggak? Kalau dibilang banyak sih Mang, setahu saya banyak. Yang saya lihat kasat mata nih, sekarang gini, usaha kecil tapi bisa bangun rumah besar. Dan tiap tahun pasti ada yang meninggal di situ. Di luar nulur ya? Ya kalau saya sih nggak pribadi, saya tahu usaha dia apa, tapi yang dipunya itu lebih dari usaha Mang. Pokoknya saya nggak masuk akal Mang, nggak masuk akal sama sekali itu. Jadi kalau dibilang, saya nggak bisa bilang desa itu desa pesugihan ya Mang ya, karena nggak semua orang di situ meminta hal begitu. Cuman ceritanya emang seperti itu. Jadi kebanyakan justru orang jauh ya? Iya orang jauh. Orang lokal Mang. Beberapa aja. Orang lokal. Tapi yang tadi saya bilang, kita ketika lewat yang tadi tanjakan yang saya bilang ini ganda itu harus lempar koin. Entah 500, entah 1000. Tumbalnya ini keluarga ya? Anak, istri, dan ya, kalau selanjutnya? itu keluarga itu Mang. Kalau saya keluarga, masih saudara Mang. Saudara sendiri. Dan pokoknya malam itu lantai 2 itu pasti mati. Harus mati? Ya setiap saya lewat itu pasti mati Mang. Ya saya mau dibilang mau suuzon ya bukan suuzon Mang. Tapi banyak cerita begitu akhirnya udahlah menjadikan buat hal saya pribadi, konsumsi pribadi untuk saya sebarluaskan. Tadinya begitu Mang. Cuma kok makin kesini makin aneh gitu. Mungkin karena saya baru hidup di desa yang seperti itu, akhirnya buat saya pribadi pun aneh Mang. Saya gali tuh istri saya. Ini desanya istri ya berarti? Desanya istri Mang. Istri berarti sudah tahu banget lika-likunya? Tahu dari kecil itu Mang. Kebetulan istri lahir di situ juga. Ini istri ikut ya? Kebetulan menemani saya Mang. Boleh nih kita tanya sedikit? Boleh Mang ditanya. Kita undang ya? Boleh Mang, untuk lebih jelasnya mungkin bisa menceritakan lebih detail nantinya. Nah sobat, ini ada istri dari Kang Rahmat, Teh Ayu. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Ini Teh tadi ngobrol-ngobrol dengan Kang Rahmat, katanya di desa tempat tinggalnya Teteh itu memang desa yang paling aneh lah menurut Kang Rahmat nih. Betul. Ada desa pesugihan, ada juga warung yang menghilang, ada nini ganda. Itu betul ya? Iya betul. Gimana kisah pendeknya yang Teteh tahu? Ya apa sih namanya? Emang kayak gitu sih di desa saya itu. Jadi terkenal dengan mistisnya gitu. Terus udah gitu emang ada salah satu tempat yang disebut dengan nini ganda. Emang banyak yang minta pesugihan di situ. Di situ ya? Iya. Ini nini ganda kemungkinan sesepuh zaman dulu di situ ya? Iya. Yang menguasai daerah itu? Iya di situ. Tinggal tempatnya di situlah gitu. Itu kan di tempat umum ya, di luar maksudnya? Iya di ya di pinggir jalan sih. Di pinggir jalan. Berarti raya. Orang lihat dong kalau ada yang ritual. Kalau ritual kayak gitu. Jadi datangnya tuh cuman ngasih sesajen gitu doang, enggak emang ritual di bawah. Enggak nginep gitu. Iya, enggak gitu. Jadi mudah syaratnya ya? Iya. Tapi dengan tumbal masih sampai sekarang? Masih aktif ya? Iya masih aktif. Kemarin juga masih ada anak muda di situ meninggal dunia.
Kenapa meninggal? Kan dia habis pulang kerja katanya. Terus udah gitunya lewat situ, tiba-tiba ada kakek-kakek kalau nggak salah lewat, dianya nabrak. Tapi kakek-kakeknya nggak ada. Nabrak apa? Nabrak kakek-kakek katanya di situ. Oh, perasaannya nabrak kakek-kakek. Langsung meninggal ya? Iya, meninggal. Itu kejadian yang baru. Iya. Nah, Pak RT-nya atau Pak Lurahnya nggak bagaimana gitu, nggak berusaha untuk mencegah adanya pesugihan di situ? Ya gak tau sih, udah terbiasa kayak gitu. Meren takutnya kalau seandainya Mang ini kan ngeganggu ke ininya tuh, ke dianya sendiri gitu. Jadi takut nggak tentram desanya gitu. Tadi kata Kang Rahmat ada penduduk lokal juga yang melakukan pesugihan nih? Iya, Ada juga. ada. Apa tanda-tandanya teh? Ya tanda-tandanya ya apa sih namanya, ya sering ngeliat gitu, ada ke situ gitu ngasih sesajen gitu. Oh, orangnya datang ke situ bawa sesajen. Kalau penampakan hantu-hantu di situ ada teh? Banyak Seperti apa? ya, kayak kuntilanak kayak gitu. Pernah teteh? Kalau ngelihat langsung belum pernah, tapi kalau ngedengar suaranya udah pernah. Berapa penduduknya di situ? Banyak nggak? Ya lumayan banyak sih. Sudah padat ya? Enggak. Nggak terlalu padat. Cuma Masih 8 banyak. RT, Mang. 8 RT ya? 8 RT, Mang. 8 RT ya? Iya. Tadi katanya ada kejadian aneh juga, uang tabungan hilang, Ya, seperti hilang. diambil tuyul mungkin gitu. Iya. Iya, kita berdua sempat debat, Mang, waktu itu. Jadi kalau nabung ditulis Oh, bukan ditulis, Mang. Saya waktu itu nabung itu di celengan iya maksudnya. di celengan, Mang, di celengan. Emang sengaja sama sayanya Kecil. diinget-inget sih masukin segini. Saya nginget juga gitu. Saya setiap hari masukin 50.000, 50.000, 50.000 gitu kan. Itu ada 8 hari atau 9 hari ya? 9 hari kok cuman ada uang segini gitu. Harusnya kan ada uang ini 450.000 gitu. Kok kenapa cuma ada 350.000? Orang hanya masukin ini. Nah, sempat debat di situ, Mang. Akhirnya pas benar dilihat hilang itu 2 lembar. Orang saya 9 hari tuh masukin. Nggak ada yang ngorek-ngorek. Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada sama sekali di situ. Akhirnya kan itu kita belah itu uang tuh, udah nggak aman nih kalau di sini kayak gini gitu kan. Lebih baik kita simpen di tempat lain aja. Nah, istri saya tadi yang tadi saya bilang, Mang, simpennya di celana dalam tuh, dikasih karet dulu, Mang, di celana dalam ini gitu kan. Udah kayak gitu, sekarang mah disimpennya di Al-Qur'an. Ya, nggak di bank ya. Ya enggak, ya di bank ada, Bang, cuman lebih Yang buat kalau iseng-isengnya di cashnya, rumah gitu ya. iya, uang cashnya itu disimpannya di Al-Qur'an sekarang. Sekarang sedang hamil katanya. Iya. Nggak ada gangguan Alhamdulillahnya di enggak ada. desa situ. Enggak Nggak ada ya. Alhamdulillah. Gangguan-gangguan goibnya aman. Aman. Alhamdulillah saya aman, tapi waktu saudara saya mah ada aja katanya tiap malam. Waktu sedang hamil, Iya. apa gangguannya? Ya gitu, kadang ada yang ketawa katanya gitu. Nyamperin gitu ya? Iya, nyamperin. Di sekeliling, Bang, saya juga ngeliat juga di kan rumahnya itu, rumah kita di bawah, rumah dia di atas, jadi di kelilingan itu tuh ada yang berdiri gitu nongkrong gitu. Ada yang saling menumbalkan nggak antara warga? Mungkin pernah ada. Enggak sih, kebanyakannya dari warga luar tuh. Tumbalnya juga dari luar ya. Iya. Jadi warga di situ nggak pernah jadi tumbal. Enggak. Nah, menurut Teteh sendiri setuju nggak dengan adanya pesugihan di tempat Teteh itu? Enggak setuju. Ada saran untuk penonton Malam Mencekam? Apa ya sarannya, kalau bisa diudahin lah gitu. Jangan apa ya, jangan Jadi tempat pesugihan. kemusyrikan Iya, gitu. jangan jadi tempat kemusyrikan, karena walaupun emang tumbalnya bukan di daerah situ, tapi kan tetap aja kasihan yang jadi tumbal. Mungkin himbauan untuk aparat desanya ya, Iya, supaya tidak ada lagi yang melakukan pesugihan di situ. iya. Baik, terima kasih ya Teh ya. Ya, Ini sama-sama. menguatkan kisah dari Kang Rahmat. Barangkali aja Kang Rahmat cuman bohong-bohong kan. Nah, ini penduduk aslinya nih kita Iya, tanya. Bang, benar, Bang. Makasih ya Teh, Kang Rahmat, terima kasih. Dan Sobat Malam Mencekam, kita sudahi kisah ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.